Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, pada seluruh mahasiswa yang saat ini akan mempelajari pengantar bisnis. Berikut saya sampaikan pada awal kita mulai mempelajari dari pengantar bisnis, kita harus mengetahui motif dan fungsi dari bisnis itu apa dulu. Jadi dalam bab 1 ini kita nanti akan mempelajari motif dan fungsi dari suatu bisnis. Jadi orang berbisnis itu salah satu motifnya adalah ingin mendapatkan keuntungan. Dengan berusaha, dengan bekerja, harapannya diperoleh keuntungan. Seperti itu. Nanti saya bisa jelaskan dalam slide PPT yang sebentar lagi akan saya tampilkan. Bab pertama mengenai motif dan fungsi dari bisnis. Tujuannya bisnis dulu. Ya, tujuan bisnis untuk melayani kebutuhan pelanggan oleh pemilik yang mencoba untuk memperoleh laba. Orang-orang yang menciptakan bisnis mungkin melihat suatu kesempatan atau menghasilkan produk jasa yang belum ditawarkan oleh perusahaan lain. Mungkin mereka yakin untuk menghasilkan produk jasa tersebut dijual dengan harga yang lebih rendah dari perusahaan saat ini, sehingga diharapkan atau diinginkan produknya tadi yang oleh pelanggan, perusahaan tetap bisa menghasilkan laba bagi bisnis. Dan laba itu berasal dari mana? Diperoleh ketika bisnis tadi menerima pendapatan dari menjual produk atau jasanya, yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dan beban. Jadi biaya-biaya yang telah dikeluarkan, kemudian dari harga ada selisihnya lah, itu yang disebut dengan laba. Cara meningkatkan pendapatan atau mengurangi beban bergantung pada 3 kondisi. Yang pertama harus memahami permintaan akan jasa yang ditawarkan. Yang kedua harus menarik pelanggan. Yang ketiga, untuk memperoleh laba yang tinggi harus menjaga agar beban atau biaya tetap rendah. Yang selanjutnya, laba sebagai motif untuk memahami bisnis. Bisa kita lihat di slide, ada pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di situ yang pertama berarti orang harus memiliki keahlian bisnis yang kuat. Yang kedua, pekerjaan Anda sebagai bisnismen atau wirausaha atau wira swasta, entrepreneur, lebih menyenangkan jika memahami tugas-tugas pekerjaan Anda. Yang ketiga, Anda dapat berkinerja lebih baik. Keempat, jika nantinya mau berinvestasi pada suatu bisnis, maka harus dapat mengidentifikasi jenis bisnis yang memiliki prospek bagus. Bisnis nirlaba, di sini bisnis itu yang tidak mencari keuntungan. Nir itu tidak atau kosong. Laba berarti bisnis yang tidak mencari laba atau kosong laba. Ada rumah sakit, sekolah, organisasi sosial, masjid, dan gereja.
sebetulnya rumah sakit itu tidak bisa dikatakan nirlaba untuk saat ini karena banyak rumah sakit yang menolak pasien ya, walaupun sudah memiliki BPJS atau tunjangan kesehatan dari pemerintah, tapi rumah sakit itu menolak karena tunjangan itu mungkin rendah sehingga rumah sakit tidak mendapatkan laba dari pelayanan kesehatannya atau penjualan obatnya. Nah, itu makanya bisnis nirlaba ini kok bisa ada rumah sakit itu perlu dipertanyakan kembali. Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa bergantung pada beberapa hal faktor sebagai berikut ini. Sumber daya alam meliputi sumber daya apapun yang dapat digunakan dalam bentuk alamiah, berasal dari alam. Misalnya minyak bumi, batu bara, emas, kemudian timah. Nah, itu semuanya berasal dari alam. Kemudian modal meliputi mesin, peralatan, dan fasilitas fisik. Kemudian sumber daya manusia ini juga merupakan modal atau sumber daya yang digunakan untuk memulai suatu bisnis. Jadi manusia yang mampu melakukan pekerjaan suatu bisnis. Kewirausahaan meliputi ide-ide bisnis dan kemauan untuk menerima resiko. Nah, seperti itu. Para pemangku kepentingan dalam suatu bisnis. Di sini yang pertama adalah pemilik perusahaan. Pemilik sebagai wirausahaan atau entrepreneur adalah orang yang mengorganisasi, mengelola, mengasumsikan resiko yang dihadapi untuk memulai bisnis. Pemegang, bila perusahaan itu perusahaan terbuka, pemegang saham adalah investor yang ingin menjadi pemilik dari sebagian perusahaan dengan menanamkan modalnya yang berupa saham. Selanjutnya, karyawan. Di sini manajer termasuk karyawan karena dia yang memiliki tanggung jawab. Mungkin manajer yang dimaksud karyawan adalah manajer yang ditunjuk oleh pemilik sebagai entrepreneur untuk mengelola. Jadi dia memiliki tanggung jawab mengelola pekerjaan yang ditugaskan. Kemudian manajer mempunyai bawahan lagi, dia mengelola yang pekerjaan yang ditugaskan kepada karyawan lain dan membuat keputusan penting bagi perusahaan. Kinerja perusahaan sangat tergantung pada keputusan yang dibuat oleh manajer. Kemudian yang selanjutnya supplier, pemasok. Perusahaan yang biasanya menggunakan bahan baku untuk diolah menjadi produk lain untuk diproduksi tergantung pada kemampuan pemasoknya dalam mendistribusi bahan bakunya tepat pada waktunya. Itu berarti kita sebagai bisnis misalnya membuat pakaian, berarti mencari pemasok kain yang selain murah juga, misalnya kita order banyak, mengantarkan bahan bakunya itu sesuai apa yang kita inginkan atau tepat waktu. Yang selanjutnya kreditur. Kreditur ini bisa orang yang atau lembaga yang memberikan pinjaman kepada kita bila kita sebagai bisnismen memerlukan dana tambahan atau sebagai modal kerja, seperti itu.
Dan yang selanjutnya, yang terakhir, pelanggan. Nah, ini komponen bisnis yang sangat berperan di sini ya, yang membeli atau mengkonsumsi barang atau jasa yang kita produksi, kita hasilkan. Nah, untuk menarik pelanggan, perusahaan harus menawarkan barang dan jasa dengan harga yang pantas dan cukup berkualitas agar bisa bersaing dengan produk lainnya. Ini ada pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan perusahaan? Kemudian selanjutnya teman-teman, apakah yang dimaksud dengan perusahaan dagang? Di sini sebetulnya sama, yang satu perusahaan, yang satu perusahaan dagang. Kalian berpikir pasti sama lah, namanya perusahaan, sama-sama artinya sama. Sebetulnya ada perbedaannya ya. Perusahaan adalah unit kegiatan yang mengolah sumber ekonomi, menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, tujuannya untuk memperoleh keuntungan agar dapat memuaskan kebutuhan. Kalau perusahaan dagang itu perusahaan yang membeli barang jadi dan menjualnya kembali kepada konsumen. Saya membedakan ya, perusahaan itu memproduksi, misalnya seorang perusahaan garmen memproduksi baju, lah perusahaan dagang itu membeli baju, kemudian membeli baju dari perusahaan garmen tadi, kemudian dijual di masyarakat atau dijual ke toko-toko. Nah, itu bedanya di situ. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, perusahaan dengan perusahaan dagang. Kemudian dapat pertanyaan lagi, apa yang harus dilakukan oleh seorang wirausahawan, seorang wira swasta, entrepreneur. Kemudian entrepreneur yang mempunyai ciri atau kepribadian bagaimana? Seorang wira swasta itu cirinya atau kepribadiannya yang harusnya yang bagaimana? Ini secara umum ya, bukan secara spesifik. Nah, itu bagaimana? Coba kalian pikir, kalian analisis kira-kira apa? Baik, kita lanjutkan, kita lihat di sini. Seorang wira swasta atau entrepreneur, dia mampu mengidentifikasi peluang dan pandai melihat kesempatan. Kemudian mengumpulkan sumber daya yang ada, alam, manusia, modal, kreditur, pemasok, supaya tadi. Kemudian menarik investasi atau dana dari perorangan atau lembaga keuangan. Ya, misalnya dia mempromosikan atau mensosialisasikan bahwa perusahaannya ini nanti prospeknya ke depan bagus. Siapa yang ingin ikut join, bergabung, menanamkan dananya untuk berinvestasi di perusahaan yang dikelola oleh seseorang tersebut untuk nantinya ke depan bisa menguntungkan. Kemudian yang selanjutnya melaksanakan proses produksi atau perdagangan tadi ya, perusahaan dan perusahaan dagang. Yang terakhir berani menanggung resiko. Kemudian kepribadiannya, mempunyai emosi akan keberhasilan, jadi dia punya semangat, punya EQ emosional intelektual emosional untuk akan yakin, optimis berhasil. Nah, kemudian berani menanggung resiko, gigih, nggak malas, semangat, gesit, daya kerja, daya juangnya tinggi, berpandangan objektif, terbuka, percaya diri, berusaha meningkatkan pengetahuan, selalu belajar, mempunyai kecakapan memimpin, bagaimana mengelola atau mendekatan dengan karyawannya,
Kemudian sebagai media inovator, pembaharu, yang terakhir haus akan keberhasilan. Jadi dia punya keinginan untuk selalu berhasil, seperti itu. Kemudian selanjutnya dana. Manajer memutuskan bagaimana dana didapat dari pemilik atau dari kreditur. Misalnya dia manajer dipercaya bagaimana pemilik atau pemegang saham mengucurkan dananya. Dana tersebut dipakai untuk membayar sumber-sumber, termasuk karyawan, mesin, perawatan, promosi produk. Kemudian yang kedua, pinjaman investor. Ya, sisa dana disebut laba. Bisa dari sisa itu bisa dibagikan dividen atau untuk membayar utang karena pinjam kepada lembaga kreditur, misalnya seperti itu. Selanjutnya, menciptakan ide bisnis. Orang akan berniat menciptakan ide bisnis bila mengharapkan imbalan untuk usahanya. Nah, imbalannya itu berbentuk penghasilan yang besar. Jadi dia ide bisnis, misalnya saya mau ide bisnis kantin. Nah, harapannya dengan membuka kantin mendapatkan laba atau penghasilan yang besar. Selain menjadi juragan kantin atau bos kantin, dia juga punya prestis atau punya dianggap orang juragan, dianggap bos, dianggap direktur. Nah, itu biasanya harapan yang diinginkan oleh seorang entrepreneur seperti itu. Fungsi utama bisnis di sini fungsinya ya. Tadi kita sudah melihat motif-motifnya, bagaimana motif orang berbisnis. Sekarang kita melihat fungsinya. Fungsi manajemen adalah cara bagaimana karyawan dan sumber lainnya dapat digunakan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan untuk menghasilkan laba. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi pemasaran. Bagaimana produk yang dan atau jasa tadi yang sudah dihasilkan bisa dikembangkan, diberi harga, kemudian didistribusikan dan dipromosikan kepada pelanggan untuk menghasilkan laba. Keuangan, yang fungsi yang ketiga, keuangan. Bagaimana perusahaan mendapatkan dana menggunakannya untuk keperluan operasi bisnisnya. Jadi dari perputaran, dari biaya-biaya untuk kemudian harga, kemudian mendapatkan laba itu nanti berputar lagi untuk operasi bisnis perusahaan. Kemudian akuntansi untuk sini isinya ringkasan bukan dian itu ya, dan analisis dari kondisi keuangan perusahaan. Kemudian yang kelima, sistem informasi meliputi teknologi informasi sehingga masyarakat atau prosedur atau pihak lain yang bekerja sama bisa mengetahui perusahaan kita sehingga mereka dapat memperbaiki keputusan bisnisnya. Misalnya dari sistem informasi diketahui pelanggan inginnya produk yang mana melalui survei online atau melalui survei yang berhadiah lah. Itu jadi bagaimana tentang produk yang nanti dihasilkan akan memperbaiki keputusan bisnisnya. Bagaimana keputusan bisnis dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan. Di sini ada dua, keputusan akuntansi, kemudian ada keputusan manajemen. Keputusan akuntansi sesuatu yang dipakai untuk apa ya? Dipakai untuk memonitor kinerja dan mendeteksi penggunaan
sumber daya tidak efisien. Jadi laporan akuntansi itu mana pos-pos pengeluaran yang perlu dihilangkan atau tidak perlu dibesarkan atau perlu diefisiensi. Kemudian keputusan manajemen. Nah, di sini untuk mengetahui perlengkapan dan mesin apa yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk. Misalnya untuk 1000 unit memerlukan misalnya 200 mesin. Coba diefisien bagaimana untuk menghasilkan 1000 unit dengan 100 mesin. Nah, itu mesin apa yang diperlukan. Jadi dicari berapa karyawan harus dipekerjakan. Nah, dengan 100 mesin, tadinya 200 jadikan 100, karyawannya perlu berapa. Satu mesin misalnya hanya butuh 2 orang. Yang ketiga, bagaimana dapat memotivasi karyawan supaya bekerja dengan baik. Nah, berarti ini kinerjanya, produktivitas karyawannya harus ditingkatkan. Dengan keputusan manajemen. Kemudian keputusan pemasaran. Menentukan harga suatu produk agar dapat bersaing. Kemudian produk itu perlu diubah enggak untuk menarik pelanggan, entah kemasannya, entah warnanya, entah mereknya. Kemudian haruskah perusahaan beriklan atau strategi lain untuk mempromosikan produknya? Nah, itu keputusan pemasaran. Misalnya tadinya hanya perlu enggak kita promosi ke media televisi, efektif, efisien enggak pakai televisi, atau hanya perlu dengan media surat kabar lah gitu. Keputusan keuangan untuk mencari dana pinjaman atau kita menjual saham. Untuk mendapatkan dana kita pinjam kreditur atau menarik saham dari masyarakat, menarik dana dari masyarakat dengan menjual saham. Nah, pinjaman yang kita gunakan ini untuk menambah modal mau jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian selanjutnya, apakah perusahaan harus investasi ke dalam proyek bisnis baru? Misalnya selain membuat garmen, bagaimana kalau kita menambah bisnisnya atau investasi ke usaha lain? Nah, perlu enggak itu seperti itu. Mengembangkan rencana bisnis. Selain tugasnya entrepreneur tadi itu juga mengembangkan rencana bisnis. Tujuannya mengembangkan rencana bisnis. Yang pertama, mendeskripsi usulan bisnis. Dia menggambarkan mengenai produk jasa yang diberikan oleh bisnis yang diusulkan. Kemudian bisnis sudah ada, mau dikembangkan lagi. Tadinya perusahaan rokok ingin membuka perusahaan elektronik lah, itu diusulkan, dikembangkan. Kemudian lingkungan bisnisnya bagaimana perkiraannya, lingkungan ekonomi, kondisi ekonomi yang berlangsung, terbentangnya resiko. Nah, saat ini misalnya lagi kondisi pandemi seperti ini, kondisi ini resiko apa yang harus dihadapi, kemudian manfaat dari adanya pandemi ini apa, yaitu lingkungan ekonomi. Industri, menjelaskan pertanyaan dalam judul permintaan secara umum atas produk tersebut. Nah, misalnya pakaian, kondisi pandemi ini permintaan akan pakaian bagaimana. Lingkungan global seperti pasar asing, luar negeri. Kemudian mungkin ada produk bisnis tersebut dijual kemudian hari. Nah, seperti kondisi pandemi ini, kondisi global bagaimana, itu perlu diperkirakan, diprediksi. Kemudian ada rencana pemasaran, rencana manajemen di sini. Masih mengembangkan
rencana bisnis. Masih dalam topik mengembangkan rencana bisnis. Yang pertama, rencana manajemen. Rencana manajemen menitik beratkan pada usulan struktur organisasi produksi dan sumber daya manusia dalam perusahaan. Struktur organisasi di sini menjelaskan struktur organisasi yang menggambarkan hubungan antara posisi para karyawan. Jadi mengidentifikasi tanggung jawab setiap posisi dalam mengatur posisi yang lain, menjelaskan tugas spesifik dan gaji para manajer dan karyawan lainnya, itu struktur organisasi. Kemudian proses produksi, menjelaskan mengenai proses produksi termasuk lokasi, desain, tata letak, fasilitas, menciptakan produk, rancangan, rencanakan jumlah produk per bulan, per tahun. Kemudian mengelola karyawan, menjelaskan mengenai lingkungan karyawan yang digunakan untuk memotivasi karyawan melalui atau ada rencana pelatihan, evaluasi, dan pemberian kompensasi balas jasa kepada karyawan. Kemudian ada rencana pemasaran. Dan pemasaran ini ada target pasar, karakteristik produk, penentuan harga, distribusi, dan promosi. Target pasar menjelaskan mengenai profil atau karakteristik, misalnya tingkat umur, penghasilan, pelanggan yang membeli produk karena membentuk target pasar. Targetnya umur yang bagaimana, penghasilan. Karakteristik produknya menjelaskan ciri khasnya produk. Mengapa pelanggan ingin membeli produk kita, itu harus dipikirkan karena produk kita unik. Kalau nggak pakai produk kita ini orang berpakaian kurang ganteng atau kurang cantik misalnya, seperti itu. Menjelaskan ciri khasnya, ini dipakai adem, menyerap keringat. Kemudian penentuan harga. Harga yang diusulkan dari produksi harus diumumkan, dan harga produk serupa yang dijual pesaing harus disebutkan pula. Jadi produk barang yang kita hasilkan dengan pesaing itu bagaimana? Misalnya lebih mahal, tapi kita kan mempunyai karakteristik produk atau mempunyai keunggulan komparatif sendiri. Tapi misalnya lebih murah, kita menang harga, kualitas oke. Nah, itu bisa dari penentuan harganya itu. Distribusi, cara produk yang mau atau yang akan didistribusikan kepada pelanggan harus dijelaskan. Beberapa produk dijual langsung ke pelanggan, itu distribusinya bagaimana? Lancar enggak, cepat enggak, nah, seperti itu. Dan terakhir promosi. Strategi promosi harus konsisten dengan profil pelanggan. Atau misalnya produk yang untuk menarik pelajar harus diiklankan melalui koran kampus. Nah, pakaian itu diiklankan melalui koran kampus. Baik, begitu. Demikian apa yang sudah saya sampaikan mengenai bab pertama tadi. Semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, bisa memberikan pandangan bagi kita untuk memulai suatu bisnis atau ada rencana sebagai pengusaha, entrepreneur, itu bisa bisa digunakan masukan atau sebagai pertimbangan lah. Demikian, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.